Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Kita kembali berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Mari kita angkat pujian dan setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita belajar lagi firman Tuhan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwa kita adalah ketenangan dalam batin kita. Amin. Batinku, haleluya, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Amin, amin. Tersungkurku di kakimu, Ya Tuhan. rasakan hadiratmu. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Takkan ku melepaskan kau cahaya bagiku. Oh Yesus, Kaulah cahaya bagi kami Tuhan. Seumur hidupku kami mau terus mengiring Kau Tuhan. Seumur hidup kami untuk memasuki dalam segala rencana-Mu, karena kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kami. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersamamu, amin. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaanku. Oh Yesus, haleluya, kekuatan di dalam jiwa kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Ketenangan Batinku, oh Yesus, terima kasih. ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Syukurku Di kakimu Yesus, Yesus. rasakan hadiratmu. Ya Bapa. Takkan melepaskan cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, amin. kehendakku. Ya Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku, Hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, amin. jadikanku bejanamu Untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku. Ku serahkan padamu Harapanku hanya di dalam
bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Jadikanlah kami bejana-bejana kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah setiap kami bejana kemuliaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau duduk manis, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu kami menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan setiap hari, sehingga ibadah kami tidaklah menjadi yang sia-sia, tetapi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau belajar bersama-sama dengan kuasa pimpinan Roh Kudus yang memimpin kami, yang mengajarkan bagi kami dengan hikmat marifat yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus sendiri, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan dan belajar bersama-sama, mari kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul melakukan apa yang benar ya. Apa yang benar kita lakukan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai ayat 24. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-24. Di sini Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. Jadi yang menjadi raja saat itu Asa. 41 tahun lamanya, wow cukup lama ya. Ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maakah, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Nah, dia mengikuti jejak bapaknya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Jadi Asa ini tegas sekali gitu ya. Bahkan ia memecat Maakah neneknya dari pangkat ibu suri. Neneknya loh dia pecat karena kebenaran. Ketika saudara berani ada di dalam kebenaran, percayalah, mujizat Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Haleluya. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji, Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Dan ada perang antara Asa dan Baesa, Raja Israel sepanjang umur mereka. Waduh lama ya. Baesa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda, dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Oh Tuhan Yesus. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan rumah raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben-Hadad bin Tabrimmon bin Hesion Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan.
Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Di sini kukirim kepadamu suatu bingkisan, yakni emas dan perak. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan ia mengalahkan Iyon dan Abel Bet-Maakah dan seluruh Kineriot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Baasa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yahudi, seorang pun tidak yang terkecuali. Mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baasa untuk memperkuat Rama Raja Asa. Mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Mispa. Selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Tetapi pada masa tuanya ia menderita sekali. Tuhan Yesus, pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Itu adalah silsilah dari Raja Asa ini. Nah, kita mulai dalam pembahasan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan ya. Melakukan apa yang benar. Salah satu persoalan besar dunia hari ini adalah banyak orang melakukan apa yang menyenangkan dan menguntungkan, bukan melakukan apa yang benar. Perhatikan baik-baik, banyak yang menyenangkan dan menguntungkan, yaitu yang dilakukannya, bukan melakukan apa yang benar. Saya berani katakan bahwa ini adalah keadaan yang berbahaya. Mengapa? Karena orang-orang yang demikian akan cenderung menghalalkan segala cara. Betul apa enggak? Betul. Perhatikan baik, yang namanya korupsi sudah menjadi hal yang biasa sekali ya, dan tidak mengejutkan lagi. Bahkan bukan tindakan yang menakutkan. Tidak hanya itu saja, orang cenderung tidak peduli dengan hukum Tuhan. Takut akan Tuhan itu enggak ada. Hukum dunia, hukum hakim tidak ada sama sekali. Tidak peduli dengan orang lain dan akhirnya mudah tertipu. Maunya kerja sendiri dan dia bisa. Dengan dunia ini, dalam prakteknya dia punya hukum sendiri, dan sentralnya hanya untuk diri sendiri. Wah, itu namanya sudah mulai ego yang menjadi kesempatan baik bagi iblis untuk menyerang. Ujung-ujungnya apa? Menuju kehancuran dan kebinasaan. Waduh, luar biasa ini. Menuju kebinasaan. Kalau kita mencari yang benar, maka digenapilah firman Tuhan bahwa orang yang mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadanya. Ini terjadi kepada kedua orang ini. Tetapi firman Tuhan selalu ajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu senantiasa digenapi ya. Jadi firman Tuhan tidak digenapi tetapi digenapi. Alkitab menjelaskan bahwa setelah kepemimpinan Daud dan Salomo, para raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Yang menarik untuk kita pelajari bahwa Asa tidak peduli dengan neneknya, moyangnya yang melakukan kejahatan. Pada ayat 11 memberikan teladan yang baik, yaitu Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ketegasannya nampak ketika dia mencari neneknya, Maakah dari pangkat ibu suri. Karena membuat patung Asyera dan
yang keji asa tetap berpaut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Tuhan mau kita melakukan yang benar meskipun itu tidak mudah, tetapi Tuhan tekankan saudara dan saya ketika hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup benar, kita harus tegas, kita harus memiliki kewibawaan sorga. Dari mana itu datangnya? Dari Tuhan di atas segala, Tuhan dari Gembala Agung kita, Tuhan di atas segala, Tuhan Allah di atas segala Allah. Di sini ada 4 hal. Pertanyaannya adalah mengapa melakukan yang benar itu tidak mudah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang kalau melakukan yang benar itu tidak mudah, selalu dipersalahkan, selalu ada di dalam persimpangan. Karena kita melakukan kebenaran, tetapi kalau melakukan yang tidak benar itu sangat mudah sekali untuk dikompromi. Mengajak bergandengan tangan aja, ayo bantu aku ya, kalau pekerjaan ini tidak benar, ya wis aku ikut-ikut gitu. Jarang sekali orang akan menolak kecuali orang itu punya hikmat yang dari Tuhan dan dia sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dan dia tidak terjatuh, tetapi dia tetap menjadi yang kuat. Di sini ada 4 hal. Karena untuk melakukan yang benar kita harus siap untuk menyalibkan daging. Nah, jadi keinginan-keinginan daging semua itu harus disalibkan. Apa sih disalibkan? Harus dimatikan. Ketika keinginan-keinginan daging itu dimatikan, saya percaya saudara akan menjadi orang yang sukses. Saudara akan menjadi orang yang berhasil. Tapi singkirkan dulu keinginan-keinginan daging. Salah satu contoh apa keinginan daging? Ya keinginan daging itu misalkan tetangganya beli televisi, aku harus beli televisi. Tetangganya beli mesin cuci, aku harus beli mesin cuci. Padahal tidak ada kemampuan untuk mengganti televisi atau membeli mesin cuci. Sekarang kan mendung gitu, hujan-hujanan aku harus dibelikan papanya nggak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Bertengkar. Maka dari itu di sini saya katakan, mari kita menyalibkan daging, salibkan dagingmu. Percayalah Tuhan yang setia tidak akan pernah menutup mata untukmu. Karena engkau sangat berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan itu gak mudah, sangat sulit. Ada seseorang ya yang saya kenal untuk melakukan hal ini sangat-sangat sulit. Apalagi itu tinggal serumah, bagaimana ini caranya gitu. Tetapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka terjadilah keluarga ini sangat-sangat dibebaskan. Yang kedua, karena untuk melakukan yang benar kita harus tegas. Jadi untuk melakukan yang benar itu kita harus tegas, gak boleh suam-suam kuku, tapi kita harus tegas. Untuk memecat neneknya sendiri dari pangkatnya sebagai ibu suri itu adalah tindakan yang tidak mudah. Tetapi bagi Asa yang namanya kebenaran butuh ketegasan. Asa menyadari betul kalau dia tidak bersikap tegas maka dia akan terus dipermainkan. Karena itulah dia bertindak tegas yang dasarnya adalah kebenaran. Jadi Raja Asa ini membawa kebenarannya itu apa? Adalah ketegasan. Karena pada zaman itu tidak ada ketegasan sama sekali dari hakim ini, sehingga semua masalah persoalan itu menggantung dan siapa yang ada keuangan dan ada yang lainnya barulah mendapat pertolongan, tetapi bukan yang dari Tuhan tetapi dari manusia. Ingat, pertolongan yang daripada manusia tidak 100% itu mulus dan tulus, tetapi engkau akan dibicarakan di belakang kalian. Maka dari itu saya ajak Bapak Ibu, milikilah ketegasan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya nanti ketika saudara pulang ke rumah Bapa terlebih dahulu, maka saudara akan mengalami sesuatu yang indah karena saudara dikenan oleh Tuhan. Yang ketiga, karena untuk melakukan yang benar kita harus siap mengalami kerugian sesaat. Apa Bu maksudnya kerugian sesaat? Firman Tuhan mengajarkan kita, barang siapa mau mengorbankan dirinya untuk kebenaran, maka dia justru akan mendapatkan. Barang siapa menabur, maka dia pasti menuai. Kadang kita harus menabur dengan air mata, tetapi Alkitab
jamin kita pasti menuai dengan bersorak-sorai. Ketika kita melakukannya, kita benar, maka kita akan kagum. Haleluya, oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kita akan kagum akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Seringkali kita tidak menyadari, tetapi ketika kita menyadari, wow terlalu luar biasa Tuhan itu buat aku. Hal yang keempat, karena untuk melakukan yang benar kita harus kuat. Jadi melakukan hal yang benar itu kalau diucapkan sih gampang ya, tetapi kalau untuk dilakukan itu sulit banget gitu ya, kuat banget gitu. Dalam penipuan iblis itu sangat kuat. Maka dari itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketegasan pada kebenaran adalah kunci untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tegas, kita harus memiliki kewibawaan sorga, dan bukan berarti tegas itu setiap hari marah-marah dengan makian-makian, tidak, tetapi dengan prinsip yang tegas. Aku tidak bisa. Aku mau kamu mulai besok masuk pukul 8 dan pulang pukul 5 tepat. Dan dengan ketegasan ini jadi menjadi yang baik. Yang keempat, karena untuk melakukan yang benar kita harus kuat. Kecenderungan manusia adalah mudah lemah dan mudah menyerah. Betul apa enggak? Betul. Seringkali kita lemah ketika diperhadapkan dengan persoalan. Ya apa enggak? Begitu kita terbentur dengan persoalan, kelemahan itu terjadi. Ibu mengerti, apakah Ibu pernah merasakan? Ya, saya merasakan hal itu. Padahal persoalan adalah pelajaran berharga untuk kita menjadi dewasa. Nah, sekarang kalau saudara menghadapi satu masalah, satu persoalan, anggap itu adalah pendidikan yang sangat berharga yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya kalau sudah menghadapi masalah, saya cuma bertanya, Tuhan, ampuni atas segala kesalahan dan dosa saya, dan saya menerima pengajaran yang baru yang Kau berikan. Saya manut, saya mau ikut apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan mau angkat satu tingkat lagi, Tuhan mau mempromosikan kita, maka hal itu akan terjadi ya. Padahal persoalan adalah pelajaran berharga untuk kita menjadi dewasa. Disinilah kita kadangkala berat untuk melakukan yang baik. Tawaran yang menggiurkan banyak muncul, tetapi dengan catatan harus mengikuti apa kata dunia. Waduh, ini kalau kita mengikuti kata dunia, padahal kita harus menyalipkan daging kita. Bagaimana ini caranya? Jadi tabrakan gitu ya. Yang satu harus menyalipkan, yang satu itu harus memberikan. Waduh, ini. Maka dari itu yang mau saya katakan di sini, di dalam kesulitan bagi kita, namun sebagai hamba Allah, kita mendorong setiap saudara untuk apapun yang kita terima. Ingatlah bahwa kita harus berjalan terus dan berjalan maju. Maka kita pasti melihat kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup kita. Jadi yang sukar-sukar, waduh ini gak mungkin, ini saya pasti gak bisa. Bisa, percayalah. Jangan jauh dari Tuhan. Undang senantiasa Roh Kudus untuk memimpin engkau. Biarlah Roh Kudus ada di depanmu dan saudara mengikutinya. Maka saya percaya sampai pada ujung maut sekalipun engkau tetap terselamatkan. Karena ada Roh Kudus yang berjalan bersamamu dan yang menghentikan engkau. Amin. Ada amin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Ketika kita mau dikenan oleh Tuhan, perjalanan yang begitu sulit, jangan ragu, jangan takut, jangan tawar hati. Kita tetap semangat di sana. Ketika saudara semangat, maka pada ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan akan semakin nyata di dalam hidup saudara. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau telah ajarkan satu lagi Tuhan buat kami, agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menanggalkan kedagingan kami Bapa, dan kami tidak mau dalam kebingungan, kami tidak mau dalam keegoan, kami tidak mau Tuhan ikut-ikutan yang enak, tetapi biarlah kehendak Bapa yang mengajar bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang luar biasa, yang dikenan oleh Tuhan, dan luar biasa bagi teman-teman kami, karena banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pertobatan yang nyata.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berkati anak-anak-Mu Bapa dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat cinta kasih dan anugerah yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dimanapun saudara berada. Terimalah dengan iman percaya, beralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.